Di sudut kota kecil di Jakarta, hiduplah seekor kucing hitam bernama Luna. Tubuhnya kurus kering karena kelaparan, bulunya kusut dan penuh luka. Setiap hari, dia mencari makanan di tempat sampah atau berharap seseorang memberinya sedikit makanan. Namun, banyak orang menghindarinya karena mereka percaya pada mitos bahwa kucing hitam membawa kesialan. Luna tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Dia hanya ingat satu hal, suatu malam ia ditinggalkan di depan sebuah rumah besar ketika masih bayi. Sejak itu, ia harus belajar bertahan hidup di jalanan yang keras. Meski begitu, ada sesuatu dalam diri Luna yang membuatnya tetap ingin hidup, rasa penasaran akan cinta. Pada suatu sore hujan, Luna bersembunyi di bawah mobil tua untuk melindungi dirinya dari derasnya air. Tiba-tiba, seorang gadis kecil bernama Nisa berlari keluar dari rumahnya dengan payung di tangan. Mata Nisa langsung tertuju pada Luna yang basah kuyup dan gemetar. "Kamu pasti lapar," bisik Nisa pelan. Dia mengeluarkan sepotong roti dari tasnya dan meletakkannya di dekat Luna. Awalnya, Luna ragu-ragu, namun setelah memastikan bahwa Nisa tidak bermaksud jahat, ia mulai mendekat dan memakan roti itu perlahan-lahan. Sejak hari itu, Nisa sering diam-diam memberikan makanan kepada Luna tanpa sepengetahuan ibunya yang takut terhadap kucing liar. Nisa dan Luna menjadi semakin dekat. Setiap sore, Nisa akan duduk di halaman belakang rumahnya bersama Luna, mengelus lembut bulu-bulu hitamnya yang mulai bersih. Karena perawatan sederhana dari gadis kecil itu, Nisa selalu bercerita tentang hari-harinya, tentang betapa kesepiannya. Ia karena ayahnya jarang pulang ke rumah karena pekerjaan. "Kamu seperti teman baikku, Luna," kata Nisa suatu hari. "Aku senang kamu ada di sini." Namun, persahabatan ini tidak berlangsung damai. Suatu malam, ibu Nisa menemukan Luna tidur di bawah meja dapur. Dengan marah, ia mengusir Luna menggunakan sapu. "Jangan biarkan kucing kotor masuk ke rumah kita," bentaknya. Melihat Luna terluka lagi, Nisa hanya bisa menangis dalam diam. Beberapa minggu kemudian, Nisa didiagnosis mengidap penyakit langka yang memengaruhi sistem kekebalan tubuhnya. Dokter mengatakan bahwa pengobatannya membutuhkan waktu lama dan biaya mahal. Ayah Nisa pun meninggalkan keluarganya, tak sanggup menghadapi beban ekonomi dan emosional. Nisa merasa dunianya runtuh. Ia dipindahkan ke ruangan steril di rumah sakit, di mana ia tidak boleh bermain atau bahkan melihat dunia luar. Selama berbulan-bulan, ia hanya memiliki foto Luna sebagai satu-satunya penghiburan. Setiap kali ia sedih, ia membayangkan wajah Luna yang selalu menyambutnya dengan mata penuh kasih sayang. Sementara itu, Luna terus menunggu di depan rumah Nisa, berharap gadis kecil itu akan kembali. Tetangga sempat memberitahunya bahwa Nisa sakit parah, tapi Luna tidak mengerti apa artinya. Yang ia tahu adalah janji tak terucap antara mereka untuk saling menjaga. Hari demi hari, Luna semakin lemah. Tubuhnya kembali kotor dan lukanya semakin banyak akibat pertarungan dengan kucing lain di jalanan. Namun, tekadnya untuk menemukan Nisa tidak pernah pudar. Ia mulai berkeliaran lebih jauh dari biasanya, mencoba mencari jejak gadis kecil itu. Suatu hari, Luna mencium aroma familiar di udara bau obat-obatan dan disinfektan. Mengikuti instingnya, ia menyelinap masuk ke sebuah gedung besar yang ternyata adalah rumah sakit tempat Nisa dirawat. Meski beberapa kali nyaris ditangkap oleh petugas keamanan, Luna berhasil menemukan jendela kamar rawat inap Nisa. Dari balik kaca, Luna melihat Nisa terbaring lemah di atas tempat tidur. Tubuhnya dipenuhi selang info. Hatinya hancur melihat gadis kecilnya seperti itu. Namun ia tidak bisa melakukan apa-apa selain duduk di sana, menatap dengan mata penuh harapan. Setelah beberapa hari, salah satu dokter memperhatikan keberadaan Luna di luar jendela. Alih-alih mengusirnya, dokter tersebut mengizinkan Luna masuk ke kamar Nisa dengan syarat dibersihkan dan diperiksa terlebih dahulu. Ketika Luna akhirnya bertemu kembali dengan Nisa, gadis itu langsung tersenyum meski tubuhnya sangat lemah. "Luna, aku merindukanmu," gumamnya pelan. Luna melompat ke tempat tidur dan menyelimuti Nisa dengan kehangatan tubuhnya. Keajaiban kecil terjadi. Nisa tampak lebih bersemangat setiap kali Luna ada di sisinya. Bahkan dokter dan perawat mulai menyadari bahwa kehadiran Luna membantu mempercepat pemulihan Nisa secara emosional. Mereka memutuskan untuk membiarkan Luna tinggal di kamar Nisa selama proses pengobatannya. Meski kondisi Nisa membaik, Luna mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Usianya sudah tua bagi seekor kucing jalanan dan semua perjuangannya selama ini
mulai memengaruhi kesehatannya. Suatu malam, Luna ambruk di samping tempat tidur Nisa. Keesokan paginya, dokter memberitahu Nisa bahwa Luna mengalami gagal ginjal stadium akhir. Nisa menangis sejadi-jadinya, tapi Luna hanya menatapnya dengan tenang, seolah berkata, "Aku sudah melakukan tugasku." Pada hari terakhirnya, Luna dikelilingi oleh Nisa dan beberapa staf rumah sakit yang juga telah mengenalnya. Meskipun tubuhnya lemah, matanya tetap bersinar penuh cinta saat ia melihat wajah Nisa untuk terakhir kalinya. "Terima kasih, Luna," bisik Nisa sambil memeluknya erat. "Kamu memberiku kekuatan untuk bertahan hidup." Tidak lama kemudian, Luna menutup matanya untuk selamanya. Namun, di hati Nisa, Luna akan selalu hidup sebagai simbol cinta tanpa syarat dan pengorbanan. Setelah kepergian Luna, Nisa sepenuhnya sembuh dan kembali ke sekolah. Ia mulai aktif dalam organisasi pecinta hewan, membantu menyelamatkan kucing-kucing jalanan seperti Luna dulu. Ia juga menulis cerita tentang persahabatannya dengan Luna, yang kemudian diterbitkan menjadi buku anak-anak populer. Banyak pembaca yang terinspirasi oleh cerita tersebut. Mereka mulai peduli terhadap hewan jalanan dan mendirikan komunitas untuk merawat mereka. Nisa merasa bahwa Luna masih hidup melalui setiap kucing yang diselamatkan. Bertahun-tahun kemudian, Nisa dewasa dan menjadi aktivis lingkungan serta pendiri shelter hewan terbesar di kotanya. Di halaman depan shelter tersebut, terdapat patung kecil kucing hitam dengan plakat bertuliskan, "Untuk Luna, sahabat terbaikku. Kamu mengajarkanku arti cinta sejati dan kekuatan untuk bertahan hidup. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku." Setiap kali angin berhembus, Nisa merasa seperti mendengar suara halus Luna di telinganya, mengingatkannya bahwa cinta tidak pernah mati, ia hanya berubah menjadi kenangan abadi.